Halo, selamat pagi para sahabat-sahabati. Berjumpa lagi dengan channel Pena Hukum, yang mana channel Pena Hukum ini bermaksud untuk belajar dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hukum. Para sahabat-sahabati, sebelum saya membahas tema pada kesempatan kali ini, saya mohon like dan subscribe-nya agar channel Pena Hukum ini dipahami, dipengerti oleh masyarakat pada umumnya. Para sahabat-sahabati, di sini saya ada request dari teman yang ingin dijelaskan tentang wan prestasi karena adanya birokrasi yang harus dilewati atau harus ditaati. Para sahabat-sahabati, karena wan prestasi ini kreditur atau pihak yang menjadi kesepakatan bersama adanya itikat baik, cuman karena adanya birokrasi yang harus dipatuhi tadi. Sebelum saya menjawab request atau pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan bahwa perjanjian atau kesepakatan, suatu pembuatan perjanjian atau perikatan harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian atau perikatan. Dalam hal ini di pasal 1320 KUH Perdata tentang pengaturan sahnya suatu perjanjian, yaitu 1. Disepakati para pihak, 2. Kecakapan, dan 3. Sesuatu hal tertentu, 4. Sebab yang halal. Jadi jikalau suatu perikatan atau pembuatan perjanjian ini harus memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mana di dalam pasal 1320 KUH Perdata ini ada unsur subjektif dan ada unsur objektif. Di dalam pasal 1320 ayat 1 dan ayat 2 ini merupakan unsur-unsur subjektif. Dan pada ayat 3 dan 4 di dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah unsur-unsur objektif. Jika para pihak tidak memenuhi unsur-unsur subjektif dan mengajukan pembatalan di pengadilan, itu bisa dibatalkan. Dan jikalau tidak memenuhi unsur-unsur objektif, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum. Ini harus dibedakan dan harus memahami unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dalam sahnya suatu perjanjian. Dan di dalam pasal wan prestasi ini juga diatur dalam pasal 1324 KUH Perdata, karena ada ingkar janji kesepakatan yang telah disepakati. Namun menyangkut pertanyaan atau request teman, ya, adanya wan prestasi tapi ada ikat baik, karena wan prestasi itu terjadinya harus mematuhi prosedur birokrasi yang terlalu lama. Ini para sahabat-sahabati,
dalam hal pembuatan perjanjian itu ada satu asas yang harus kita patuhi bersama, yaitu asas iktikat baik sebagai landasan pembuatan perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata mengatur iktikat baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas iktikat baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikat baik relatif dan iktikat baik mutlak. Iktikat baik relatif yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikat baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Pasal 1339 KUH Perdata menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang. Jadi menurut saya, jawaban saya sesuai pertanyaan request tadi, adanya wan prestasi tapi ada etikat baik, karena wan prestasinya prosedur-prosedur yang harus dilalui, yang harus diikuti. Nah, di sini pada asas etikat baik inilah menjadi landasan untuk kontrak. Nah, sudah saya jelaskan di pasal 1338 ayat 3 dan 1339 di KUH Perdata. Jadi jikalau ada wan prestasi karena adanya proses-proses birokrasi yang begitu lama, begitu yang harus dipatuhi, maka landasan atau asas ini, asas etikat baik ini inilah yang sebagai landasan hukum kontrak bisnis. Terima kasih. Inilah jawaban dari saya. Semoga jawaban saya bisa memuaskan untuk yang bertanya. Terima kasih sudah request atau pertanyaan ini sampaikan ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.